Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Dia sangat dipercaya dan dihormati oleh semua orang. Dia meninggal begitu saja. Jiang Fan, aku akan melawanmu sampai mati. Tetua ke-6 murka, sambil memegang gada berduri ia menyerang. Jiang Fan menyimpan pedang ungu itu. Dia mengangkat tangannya dan mengepalkannya. Sebuah gada, sepanjang 5 atau 6 zang, muncul di telapak tangannya. Lalu dia menghancurkannya dengan keras. Retakan. Tetua ke-6 bahkan tidak melakukan perlawanan simbolis. Ia hancur berkeping-keping, dan tongkat di tangannya hancur total, tertanam di dalam daging. Persembahan pemakaman, 3. Dalam waktu singkat, 3 tetua terbunuh berturut-turut. Para tetua agung tidak bisa lagi duduk diam. Mereka mengira Jiang Fan akan membunuh beberapa murid untuk melampiaskan amarahnya, dan kemudian masalahnya akan selesai. Tidak ada pihak yang berutang pada pihak lain. Siapa yang menyangka Jiang Fan akan begitu kejam? Jiang Fan, sudah cukup. Kami hanya membunuh satu Li Qingfeng, tapi kau telah membunuh begitu banyak dari kami. Kalau bukan karena tujuan yang lebih besar, aku pasti sudah menamparmu sampai mati. Hehe, gambaran yang lebih besar. Jiang Fan tertawa dingin. Apakah sekte raksasamu bermaksud memeras sekte Qingyunku karena Iron Undefeated memperoleh jimat giok jiwa yang baru lahir? Apakah Fang Taiji membantai tetua 8 sekte untuk menyelamatkan hidupnya sendiri? Apakah He Zhouxiang memanggil saudara dan teman Rasiao, sambil memukuli dan membunuh orang-orang sejenisnya? Apakah kalian semua menodai sekte Qingyun? Murid perempuan dan pembunuhan sekte Qingyun, tetua untuk balas dendam. Gambaran lebih besar apa yang Anda miliki? Kalian baru saja memukul kaki kalian sendiri dengan batu, dan sekarang kalian akhirnya merasakan sakitnya. Dengan raungan marah, dia melangkah maju. Dia menyapu ke arah 3 tetua yang tak jauh dari situ. Mereka memegang senjata tajam, diam-diam mendekat sementara Jiang Fan tengah berbicara dengan para tetua agung. Menyadari Jiang Fan menyerbu ke arah mereka, mereka pun bertindak bersama-sama dengan tegas, sambil berteriak keras. Kami akan menahannya. Kalian semua serang dan hancurkan dia. Tetua ke-7 meraung dengan air mata di matanya. Jiang Fan menggendong Su Yining di punggungnya. Dia mengeluarkan 5 gunung asal magnet dengan tangan kirinya. Dia membentuk segel dengan tangan kanannya dan menekannya ke gunung. Cahaya ilahi 5 magnet. Semenjak dia mengetahui bahwa dirinya, yang mengolah kekuatan guntur aliran kekosongan, telah dimasukkan ke dalam daftar buruan negara besar Taichang, dia jarang menggunakan cahaya ini. Untuk menghindari ketahuan. Sekarang, dia tidak perlu khawatir lagi tentang hal itu. Karena orang-orang di depannya semuanya adalah orang mati. Dengan suara dengungan, cahaya Dewa 5 warna 3 zang menyelimuti mereka, dan ketiga tetua yang menyerang segera kehilangan kekuatan spiritual dan kekuatan fisik mereka. Mereka tersandung dan terjatuh. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Ini. Perisai cahaya ini tidak benar. Cepat, selamatkan kami. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka masing-masing melancarkan serangan jarak jauh. Namun saat serangan tersebut memasuki cahaya ilahi 5 magnet, kekuatan serangannya ditekan. Saat mereka mendarat di Jiang Fan, rasanya seperti geli. Jiang Fan, tanpa ampun, mengangkat kakinya dan menginjak punggung tetua ke-7. Puff! Tetua ke-7 menjerit tragis, menyemburkan seteguk darah bercampur serpihan jaringan jantung. Lalu dia menendang kakinya dan meninggal di tempat. Persembahan pemakaman, 4. Setelah itu, dia melangkah menuju tetua ke-8. Tidak. Kong Yuanba meraung, matanya merah. Jiang Fan bersikap seolah-olah dia tidak mendengar. Di bawah tatapannya, dia menginjak kepala tetua ke-8, menghancurkannya. Persembahan pemakaman, 5. Lalu, tanpa henti, dia melangkah menuju tetua ke-9. Tidak. Kong Yuanba meraung, menerkam ke depan, tetapi dia tidak berani mendekati cahaya suci itu. Para tetua agung juga dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Jiang Fan, hentikan. Biarkan dia pergi, dan kamu masih punya jalan keluar. Jika tidak, puff. Kaki Jiang Fan tidak menunjukkan keraguan.
Dia langsung menginjak dada tetua ke-9, hingga hancur. Setelah membunuh sampai sejauh ini, di mana ada ruang untuk rekonsiliasi? Hanya ada satu hasil di antara mereka, Jiang Fan meninggal, atau sekte raksasa dimusnahkan sepenuhnya. Kicauan. Tepat pada saat itu, sebuah anak panah tajam dan dingin, yang telah mengumpulkan kekuatan sejak lama, melesat menembus cahaya ilahi 5 magnet tanpa peringatan. Itu menusuk punggung Jiang Fan. Dia menoleh untuk melihat. Itu adalah seorang tetua agung berambut putih dengan mata berkaca-kaca. Tetua ke-9, yang dadanya baru saja diinjak Jiang Fan, adalah murid langsungnya. Pada saat ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak hanya mengerahkan seluruh tenaganya pada panah ini, tetapi dia juga mengonsumsi pil roh yang meningkatkan kekuatannya. Kekuatan satu anak panah bahkan dapat mengancam kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Namun Jiang Fan tidak terluka. Bagaimana dia bisa tahu kalau Jiang Fan mengenakan baju zirah berantai, yang bisa menangkis serangan dari seorang kultivator formasi inti kesempurnaan lapisan ke-9? Terlebih lagi, banyak kekuatannya telah dilemahkan oleh cahaya ilahi 5 magnet. Bagaimana itu bisa membahayakannya? Para tetua hampir semuanya terbunuh. Para tetua agung juga bisa memulai. Duri yang menggetarkan jiwa. Paku duri jiwa melesat keluar dari glabelanya, membentang ke langit dan langsung menusuk ke kepala lawan. Ah! Dia, seorang kultivator lapisan ke-8 formasi inti, langsung menunjukkan ekspresi kesakitan setelah menderita serangan seperti itu. Dia bahkan menjatuhkan busur panjang di tangannya. Mata Jiang Fan memancarkan cahaya dingin, lalu dia menyerbu keluar dari cahaya ilahi 5 magnet dan menyerbu ke arahnya. Kong Yuanba dengan marah berteriak, "Hentikan dia!" Beberapa tetua agung di dekatnya mengelilinginya dari segala arah. Di antara mereka ada yang berada di lapisan ke-8 pembentukan inti dan lapisan ke-9 pembentukan inti. Mereka sama sekali tidak akan memberi Jiang Fan kesempatan untuk membunuh tetua agung. Kepung dia, jangan biarkan dia lolos. Seorang tetua agung lapisan ke-9 formasi inti, melihat bahwa Jiang Fan sama sekali tidak takut dengan pengepungan mereka, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Jika dia mencari kematian, maka kabulkan keinginannya. Pada titik ini, siapa yang peduli lagi dengan paviliun Tianji? Kong Yuanba juga menyerbu ke depan dengan marah. Kali ini, kecuali Jiang Fan bisa terbang, dia pasti akan terjebak dalam pengepungan mereka dan dibunuh hidup-hidup. Dentang. Akan tetapi, pada saat berikutnya, yang membuat semua orang di sekte raksasa tercengang, Jiang Fan melompat, dan pedang ungu itu terbang ke kakinya, membawanya melewati kepala orang banyak. Itu adalah Sword Flight. Bab 730 Takut Membunuh. Pada saat mereka bereaksi, Jiang Fan telah terbang ke arah tetua agung yang memegangi kepalanya dan melolong kesakitan. Oh tidak, tetua agung Kong, hati-hati. Grand Elder Kong selalu berada di posisi terjauh, tempat teraman. Dia tidak terlalu waspada. Tiba-tiba mendengar teriakan mendesak semua orang, dia akhirnya mendongak. Tetapi yang dilihatnya hanyalah kilatan cahaya ungu yang menutupi matanya. Seketika itu juga lehernya terasa dingin. Matanya terbuka lebar, kepalanya mendongak ke langit. Tidak, Penatua Kong. Seorang tetua agung menjerit penuh kesedihan. Ketika murid meninggal, mereka tidak merasakan banyak sakit hati, karena mereka bisa merekrut lebih banyak lagi. Ketika para tetua meninggal, mereka merasakan sakit, tetapi dapat menanggungnya. Tetapi ketika seorang tetua agung, yang telah menghabiskan waktu puluhan tahun bersama, yang merupakan seorang saudara senior sekaligus teman lama, meninggal, mereka tidak sanggup menanggungnya. Aku akan membunuhmu. Seorang tetua agung, matanya merah, mengenakan sepasang sarung tangan dan melancarkan serangan yang mengguncang bumi ke arah Jiang Fan. Sebagai seorang kultivator formasi inti lapisan ke-9, seberapa dahsyatkah kekuatan serangannya saat sedang marah? Jiang Fan tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan menggambar lintasan yang dalam dengan kedua tangannya. Mereka mengembun menjadi segel di depan dadanya. Tampaknya membuka gerbang misterius. Hal ini menyebabkan untaian cahaya keemasan melonjak dari dalam tubuh Jiang Fan, mengembun di belakangnya menjadi patung dewa berlengan 8 yang tampak hidup. Tuan ilahi yang luas. Jiang Fan menghantam dengan kedua telapak tangannya. Gajah ilahi di belakangnya melancarkan serangan sesuai dengan itu. Ledakan.
Tetua agung itu dikejutkan oleh kedatangan gajah ilahi yang tiba-tiba. Jika saat itu keadaannya damai, dia akan mundur dengan hati-hati. Namun saat ini, dia agak bingung, jelas merasakan bahaya, namun tetap menghadapinya secara langsung. Telapak tangannya berhasil menangkis dua tangan yang ditampar gajah dewa ke arahnya. Dia menemukan bahwa meskipun kekuatannya dahsyat, kekuatannya hanya sekitar lapisan ke-8 pembentukan inti. Dia tidak dapat menahan diri untuk mencibir, apakah ini kartu trufmu? Kalau begitu kau mati. Enyah. Dia mengeluarkan kekuatan fisiknya yang amat besar, berupaya menghancurkan sang gajah ilahi. Siapa yang tahu? Tepat saat itu, dua tangan gajah ilahi lagi bergerak. Mereka tiba-tiba menekan kepalanya. Tanpa persiapan sama sekali, dia hanya sempat melebarkan pupil matanya sebelum kepalanya hancur. Penatua Duan. Tetua Agung Duan. Semua orang hampir tidak mempercayai mata mereka. Dalam sekejap, Tetua Kong dan Tetua Duan, dua tetua agung, keduanya dimusnahkan. Anak ini sangat berbahaya. Semua tetua agung, serang bersama. Seorang tetua agung, yang kekuatannya hanya kalah dari He Jiaoxiang, rambut putihnya menari-nari liar dalam gelombang niat membunuh. Dia tampak seperti kepala iblis berambut putih. Di bawah kepemimpinannya, 6 tetua agung yang tersisa, 2 tetua, dan 1 master sekte. Semua bersorak dan mengepung Jiang Fan. Waspadai teknik beracunnya. Jangan beri dia kesempatan menggunakan teknik kontrol pedangnya. Koordinasikan serangan jarak jauh dan jarak dekat. Kendalikan metodenya, dan dia tidak akan punya trik lagi. Saya menolak untuk percaya bahwa metodenya tidak ada habisnya. Jiang Fan tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut. Sebaliknya, dia meraung dan menyerang para tetua agung. Dia menariknya kuat-kuat. Sebuah rok darah muncul di tangannya, dan dia dengan ganas mengayunkannya ke arah tetua agung yang menyerang terlebih dahulu. Kamu sudah diambang kematian dan masih belum tahu bagaimana cara memohon belas kasihan. Orang tua ini akan mengabulkan keinginanmu. Dia memukul dengan telapak tangan. Udara berderak. Bahkan di udara, orang dapat merasakan kekuatan luar biasa dalam serangan telapak tangan itu. Secara samar-samar ia membawa sebagian esensi Fang Taiji. Dia memang seorang tetua agung kedua setelah He Jiaoxiang. Fisiknya sangat kuat, melampaui manusia biasa. Jika dia diberi lebih banyak waktu dan sumber daya yang cukup, sekte raksasa akan sekali lagi menghasilkan seorang ahli super di kesempurnaan lapisan ke-9 dari pembentukan inti. Sayangnya, dia tidak punya kesempatan. Rok darah itu bergetar dan menyentuh telapak tangannya. Adegan yang ia bayangkan, yakni rok berlumuran darah hancur, tidak terjadi. Sebaliknya, rok darah menjadi hidup. Ia benar-benar melilit tangannya, dan kemudian sepanjang lengannya, ia menyelimuti tubuhnya. Ah! Langsung, dia menjerit keras. Ia merasa seakan-akan ada banyak mulut yang menggigitnya, menghisap daging dan darahnya. Membuatnya berharap mati saja. Namun yang membuat pupil matanya mengecil secara dramatis adalah Jiang Fan, memegang pedang ungu, dengan ganas menebas lehernya. Pada saat ini, tubuhnya terbungkus seperti Zonzi, tidak dapat melepaskan diri atau bergerak untuk beberapa saat. Dia hanya bisa menyaksikan pedang itu menebas lehernya. Binatang kecil, enyahlah. Tetua agung lainnya tiba tepat waktu. Sebuah tinju yang mengerikan menghantam punggungnya dengan keras. Kecuali Jiang Fan tidak peduli dengan nyawanya, dia hanya bisa menyerah membunuh tetua agung di depannya. Tetapi, menyadari lawan sedang menyerang punggungnya, Jiang Fan langsung mengabaikannya. Sebuah pedang menebas leher tetua agung yang terbungkus dalam rok darah. Sebuah kepala terguling ke bawah. 9 pengorbanan. Jiang Fan berkata dengan dingin. Tidak. Para tetua agung yang menyerbu meraung. Tetua agung yang melancarkan pukulan itu makin murka, lalu dia memukul punggung Jiang Fan dengan pukulan dahsyat. Pekik. Terdengar suara rantai beradu. Jiang Fan terhuyung ke depan akibat pukulan itu, jejak darah mengucur dari sudut mulutnya. Hanya organ dalamnya yang mengalami guncangan ringan, tidak mengancam jiwa. Menerima luka ringan demi membunuh tetua agung yang terkuat adalah hal yang sepadan. Lebih-lebih lagi, apakah tetua agung yang menyergapnya mengira dia bisa lolos begitu saja? Saat Jiang Fan terhuyung ke depan, dia telah melemparkan sesuatu yang tampak seperti artefak penyimpanan spasial ke tubuh Grand Elder dengan pukulan punggung tangan.
Saat itu juga benda itu mendarat padanya. Itu menunjukkan bentuk aslinya. Itu sebenarnya adalah benih yang tumbuh. Kuncup di bagian atasnya terbelah, menampakkan gigi-gigi yang tebal dan jahat, lalu menggigitnya. Segera, dia membeku di tempat. Diam. Bahkan ekspresinya menunjukkan kemarahan yang tak terkendali. Memanfaatkan kesempatan ini, teknik pengendalian pedang Jiang Fan, pedang ungu itu langsung menembus jantungnya. Ah! Penatua Qian, Penatua Han. Keempat tetua agung dan dua tetua yang bergegas mendekat, matanya merah. Kilatan lainnya, dua tetua agung tumbang. Metode Jiang Fan sungguh sangat banyak. Menjadikannya mustahil untuk dijaga. Giliranmu. Mata Jiang Fan berbinar dengan niat membunuh. Dia merenggut rok darah dari mayat dan menyerbu ke arah keempat tetua agung. Kong Yuanba dipenuhi dengan keterkejutan dan amarah, meraung, murid dari semua puncak. Jangan hanya berdiri di sana, pergilah, seret Su Yining itu keluar untukku. Setelah menyaksikan teror Jiang Fan, Kong Yuanba segera memikirkan rencana jahat. Ancam Jiang Fan dengan Su Yining. Para pengikut sekte raksasa, mendengar perintah itu, segera bergerak untuk bertindak. Namun kemudian mereka mendengar suara dingin Jiang Fan, ini adalah keluhan antara aku dan tetua sekte raksasamu. Itu tidak melibatkan kalian, junior. Keluar dari sini sekarang, aku terlalu malas untuk merepotkanmu. Tetapi jika kalian berani membantu orang jahat, kalian semua akan mati. Para pengikut sekte raksasa gemetar, menunjukkan ekspresi ketakutan. Mereka benar-benar ketakutan dengan Jiang Fan yang kejam. Tapi melihat mayat-mayat di tanah. Di antara mereka ada tetua mereka, kakak senior mereka. Dipenuhi dengan pikiran balas dendam, mereka semua pergi ke sisi gunung asal 5 magnet. Mereka memang tidak bisa memasuki cahaya ilahi 5 magnet. Tetapi hal itu tidak menghentikan mereka menggunakan tali untuk menangkap Su Yining yang pingsan. Ambil kait dan tali besi. Para murid sekte raksasa semuanya berlari untuk mencari peralatan di punggung berbagai binatang roh. Jiang Fan memperhatikan mereka. Bagus. Semua murid berpartisipasi. Ketika dia mulai membunuh, tak seorang pun dari mereka yang tidak bersalah. Dan sementara dia teralihkan, mata seorang tetua agung menunjukkan pandangan yang menyeramkan. Dia meraung dan menerkam, mati. Dia merogoh lengan bajunya dengan punggung tangannya. Di balik lengan bajunya, sebotol cairan gelap terlihat samar-samar. Itu tidak diragukan lagi racun. Tetapi, dia meraihnya, dan tidak menemukan apapun. Hampir pada waktu yang sama, dada Jiang Fan tenggelam. Kilin kecil, yang memegang botol hitam kecil di mulutnya, melotot tajam ke arah tetua agung. Jiang Fan kembali sadar. Dia menatap dingin ke arah tetua agung yang menerkam dengan tangan kosong. Jantungnya berdebar kencang. Rasa dingin langsung menjalar ke kepalanya. Bab 731 mengundang Master Sekte ke kematiannya. Jiang Fan tidak memberinya satu kesempatan pun untuk menyesal. Dia mengangkat pedangnya dan menebas. Kepalanya yang besar terbang ke langit. Wajahnya dipenuhi dengan rasa frustrasi yang terpendam. Ah, kau pantas mati. 3 tetua agung yang tersisa dengan marah melancarkan serangan ke arah kepala dan tubuh bagian bawah Jiang Fan. Membuatnya mustahil untuk menghindar atau melarikan diri. Mereka bertekad untuk memberikan pukulan mematikan kepada Jiang Fan. Jiang Fan dengan santai mengayunkan rok darah ke arah salah satu tetua agung, memaksanya mundur. Kemudian dia meraih botol obat hitam yang direbut kembali oleh kilin kecil. Dia menghancurkannya di tempat. Racunnya langsung menyembur kemana-mana. 2 tetua agung lainnya terkejut dan buru-buru mundur. Mereka berteriak, apakah kamu gila? Apakah kamu juga mencoba meracuni dirimu sendiri? Belum. Yang mengejutkan mereka, ketika racun kuat itu mendarat di telapak tangan Jiang Fan, racun itu hanya mengikis kulitnya hingga berubah menjadi hijau pucat. Namun saat mendarat di atas mereka, daging mereka membusuk. Dalam sekejap mata, lubang-lubang hitam membusuk di wajah kedua tetua agung yang gagal menghindar, dan asap hitam mengepul dari lubang-lubang itu. Rasa sakitnya membuat mereka melolong berulang kali. Ah! Wajahku! Jariku hilang, jariku! Ah! Telah berjuang sampai titik ini. Semua orang di sekte raksasa benar-benar tercengang. Hanya 2 tetua yang masih hidup.
Dari para tetua agung, 5 orang tewas, 2 orang terluka, dan hanya 1 orang yang selamat. Hasil yang tragis itu membuat semua orang berduka cita yang amat dalam. Dan penyesalan yang tak berujung. Kong Yuanba, kami sudah bilang padamu untuk tidak membunuh Aomine, tapi kau tetap bersikeras membunuhnya. Apakah kamu puas sekarang? Zhou Qingchang menutupi matanya yang membusuk, melolong dan mengumpat dengan marah. 2 tetua agung lainnya juga dipenuhi dengan kebencian. Kami semua sudah bilang padamu untuk tidak membunuhnya, tapi kau bilang kami para tetua agung tidak berguna. Apakah Anda senang dengan situasi saat ini? Tumbangnya sekte raksasa hingga seperti ini hari ini sepenuhnya salahmu. Kong Yuanba juga terkejut dengan tragedi yang terjadi di depan matanya. Jika dia mengaku dia tidak merasa menyesal dalam hatinya, itu akan menjadi kebohongan. Jika dia tahu bahwa membunuh Aomine yang tidak berarti akan menyebabkan konsekuensi bencana seperti itu, dia tidak akan pernah melakukan pembunuhan itu. Pada saat ini, dia mengingat peringatan Ye Changyuan. Jangan memprovokasi Jiang Fan. Kalau saja dia mendengarkan, semua ini tidak akan terjadi sekarang. Akan tetapi, bagaimana mungkin dia mengakui kesalahannya? Sekalipun dia benar-benar salah, dia harus mengikuti dao ini sampai akhir. Niat membunuh melonjak di matanya saat dia meraung, apa gunanya mengatakan ini sekarang? Bunuh Jiang Fan dan balaskan dendam mereka. Segera setelah itu, dia melotot marah ke arah murid-murid, kalian sekumpulan sampah. Kamu belum menangkap Su Yining. Hampir, kita telah menemukan alatnya. Bertahanlah, kami akan segera menangkap Su Yining. Seorang murid yang lebih tua berkata dengan penuh kebencian. Setelah Su Yining ditangkap, kita lihat apakah Jiang Fan peduli dengan nyawa Su Yining atau nyawanya sendiri. Tatapan mata Jiang Fan dingin dan tajam. Dia melompat ke arah gunung asal 5 magnet. Hentikan dia. Zhou Qingchang menggertakkan giginya dan bergegas maju, menahan rasa sakit yang hebat di wajahnya. Mendadak, tepat saat dia mulai mengejar, Jiang Fan tiba-tiba berbalik untuk melakukan serangan balik. Sebuah bola berwarna merah gelap dilemparkan dengan paksa olehnya. Inilah pil mayat harum yang diambil dari Wang Chongqiao. Ini adalah harta karun Sekte Yin Agung yang bahkan mampu mengalahkan King De, yang berada di kesempurnaan lapisan ke-9 dari formasi inti. Dia segera menyadari bahayanya. Dia menutup mulut dan hidungnya, mencoba mundur. Namun, dia berada di udara dan menyerang ke depan. Tidak ada waktu untuk langsung menghindar. Dia langsung menabrak pil mayat yang harum itu. Meledak. Mengikuti perintah lembut Jiang Fan, pil mayat harum itu meledak menjadi awan besar kabut darah. Menutup mulut dan hidungnya tidak membantu Zhou Qingchang. Matanya melotot ke belakang, dan di bawah kabut darah yang mendominasi, dia langsung pingsan, jatuh kaku ke tanah. Zhou tua. Kedua tetua agung lainnya bergegas ke arahnya untuk memberikan bantuan. Namun, sudah terlambat. Jiang Fan telah mengaktifkan pedang ungu, menusukkannya ke dadanya. Dan tepat pada saat ini, sorak-sorai meledak di kalangan para murid. Kita berhasil mengaitkannya, menariknya keluar, menyeretnya keluar. Seru murid yang lebih tua dengan gembira. Mereka terlihat menggunakan tali yang diikatkan ke kait besi, yang telah tersangkut di pergelangan kaki Su Yining, menyeretnya keluar. Melihat ini, Kong Yuanba meraung dengan marah. Binatang kecil. Jika kau berani melukai sehelai rambut pun dari tetua agung Zhou, lupakan saja keinginanmu untuk bertemu Su Yining lagi. Namun, Jiang Fan pura-pura tidak mendengarnya. Dia memerintahkan pedang ungu turun dari langit. Ia menusuk tajam ke dalam hati Zhou Qingchang. Pisau itu menembus dadanya dan menancap di tanah. Hanya gagangnya saja yang terlihat di dadanya, memancarkan getaran terus-menerus. Binatang kecil. Kedua tetua agung menjadi sangat marah. Mereka tidak menyangka bahwa meski Su Yining tertangkap, Jiang Fan masih berani bersikap begitu gegabah. Kong Yuanba semakin marah, bunuh wanita sialan itu. Potong-potong dia. Namun Jiang Fan tidak menoleh. Dengan satu pikiran, gunung asal 5 magnet itu tiba-tiba meluas 100 kali lipat, berubah menjadi bukit. Dengan suara dengungan yang keras, kait besi itu langsung tersedot oleh 5 gunung asal magnet. Fungsi utama lainnya dari 5 gunung asal magnet adalah menyita senjata. Segera setelah itu, Jiang Fan menggerakkan pikirannya lagi, dan gunung asal 5 magnet itu naik ke udara, mengitari Su Yining dan menyapu sekelilingnya.
Puff puff puff. Murid yang lebih tua itu langsung hancur menjadi kabut darah. Selain itu, belasan disiplin juga terbunuh secara tak terduga. Dan puluhan lainnya terluka. Setelah gunung asal 5 magnet itu mendarat lagi, para murid, yang masih ketakutan, tidak berani mendekati gunung beraneka warna yang aneh ini lagi. Dan mereka tentu saja tidak berani lagi menargetkan Su Yining. Jiang Fan menatap dingin ke arah Kong Yuanba, 2 tetua agung, dan 2 tetua lainnya. Sudah ada 12 korban. Hanya 5 orang yang tersisa. Para tetua ketakutan. Para tetua agung juga takut. Kong Yuanba juga dipenuhi rasa takut. Siapa yang berani percaya? 16 sekte raksasa para tetua agung dan tetua-tetua dibantai sendirian oleh Jiang Fan hingga hanya tersisa 4 orang. Ditambah 1 master sekte. Kegagalan menangkap Su Yining membuat mereka semakin menyadari bahwa situasi umum telah kalah. Dan ketika Jiang Fan sekali lagi mengeluarkan beberapa pil mayat harum yang sangat kuat itu, beberapa individu yang tersisa benar-benar putus asa. Seorang tetua agung mundur selangkah dan berkata, "Tuan Muda Jiang, setiap kesalahan ada pelakunya, dan setiap hutang ada pemiliknya. Kong Yuanba lah yang membunuh Aomine. Jika kau ingin masalah, cari saja dia. Aku keluar dari sini." Tetua agung lainnya mengamati medan perang berdarah, yang menyerupai neraka Asura. Dia pun mundur dengan hati yang gemetar, seraya berkata, "Benar, semuanya Kong Yuanba. Aku pernah menasihatinya agar tidak membunuh Aomine, tapi dia menolak mendengarkan. Masalah ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kita." Melihat kedua tetua agung itu mundur, bagaimana mungkin tetua ketiga dan tetua keempat berani menghadapi Jiang Fan sendirian? Mereka segera mundur ke sisi mereka. "Master Sekte, Anda yang menyebabkan bencana ini, Anda harus bertanggung jawab. Jangan biarkan seluruh sekte raksasa terkubur bersamamu." Kong Yuanba sangat marah. Dia menoleh dan berteriak, "Apa maksudmu? Musuh besar ada di depan kita, namun kalian memilih untuk melindungi diri sendiri. Apakah kau layak untuk mendiang tetua agung dan tetua sekte raksasa?" Jika dia tidak mengatakan hal itu, seorang tetua agung langsung menjadi marah. "Wajah siapa kau sampai bisa berkata seperti itu? Mengapa mereka mati? Bukankah karena kesombonganmu yang keras kepala mereka dibunuh olehmu? Kamu adalah pendosa historis dari sekte raksasa." Tetua agung lainnya juga penuh amarah. "Kong Yuanba, bunuh dirimu. Berikan penjelasan pada Tuan Muda Jiang, dan berikan juga penjelasan pada sekte King Yun. Anggap saja itu meringankan dosamu sendiri. Satu-satunya solusi sekarang adalah mengorbankan Kong Yuanba untuk meredakan amarah Jiang Fan. Dan simpanlah percikan untuk sekte raksasa. Utang darah yang sangat besar saat ini hanya dapat dilunasi 10, 20, atau bahkan 50 tahun kemudian, ketika sekte raksasa bangkit lagi. Pada saat itu, mereka pasti akan menghancurkan sekte King Yun, tak meninggalkan seorang pun yang selamat." Sikap kedua tetua agung itu seketika membuat tetua ketiga dan tetua keempat mengerti maksud mereka. Mengorbankan satu Kong Yuanba demi kesempatan bagi sekte raksasa untuk bertahan hidup. Berbaring tak bergerak selama 60 tahun, lalu membalas dendam atas pertumpahan darah. Tetua ketiga berkata dengan serius, "Master Sekte, silakan bunuh diri." Tetua keempat pun angkat bicara, "Master Sekte, silakan bunuh diri." Murid sedang memenuhi lapangan. Melihat banyaknya tetua agung, tetua, dan begitu banyak murid yang meninggal dan terluka. Ekspresi mereka juga penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Jika Master Sekte tidak bersikeras membunuh Aomine, apakah semuanya akan berakhir seperti ini? Mereka semua terbunuh karena keputusan sengaja dari Master Sekte. "Master Sekte, silakan bunuh diri. Master Sekte, silakan bunuh diri. Master Sekte, tolong." Suara yang tak terhitung jumlahnya bergabung menjadi satu keinginan. Mereka meminta Master Sekte untuk mati. Bab 732 Pemusnahan seluruh keluarga. Kong Yuanba menatap mereka dengan tak percaya. Anggota sektenya sendiri memintanya bunuh diri sebagai ganti pengampunan Jiang Fan. "Diam, kalian sekumpulan sampah tak berguna. Pada saat kritis kelangsungan hidup sekte raksasa, kamu benar-benar membelot di tengah pertempuran." Kong Yuanba dengan marah memarahi, "Kami anggota sekte raksasa, jika kami mati, kami harus mati dengan mulia, kami harus mati dengan integritas.
Membunuh Master Sekte untuk menyenangkan musuh, apa kau tidak takut diejek oleh generasi mendatang? Teguran yang benar ini membuat banyak murid kehilangan kepercayaan diri mereka. Meminta Master Sekte untuk mati. Sepanjang sejarah, ini adalah sesuatu yang unik. Hari ini, mereka ditakdirkan meninggalkan reputasi buruk dalam sejarah. Serang bersamaku, Kong Yuanba berteriak keras. Propaganda yang sangat menular ini masih mengejutkan banyak murid. Sambil menggertakkan gigi, mereka kembali membangkitkan niat membunuh dan mengikuti Kong Yuanba untuk menyerang Jiang Fan. Hitungan kasar menunjukkan sekitar selusin murid. Mereka mengerumuni Jiang Fan seperti sarang lebah. Tetapi saat mereka hendak mendekati Jiang Fan, mata Kong Yuanba berbinar. Tanpa peringatan, sosoknya mundur secara tiba-tiba, menimbulkan gelombang setinggi beberapa kaki. Dia melesat ke arah gunung batas. Dia meninggalkan rombongan murid yang menyerbu ke arah Jiang Fan, berdiri terpaku di tempat. Jiang Fan memandang sekelompok murid dan berkata dengan acuh tak acuh. Kebiasaan sekte raksasa Anda selalu mengutamakan kepentingan pribadi di atas segalanya. Bagaimana mungkin orang yang sangat egois memiliki sentimen tragis mengorbankan diri mereka demi sekte? Hanya kalian, para murid yang berpikiran sederhana, yang percaya padanya. Tidakkah kau perhatikan bahwa kedua tetua agung dan para tetua tidak bergerak sedikit pun? Para murid baru saja terkejut dan menyadari kenyataan. Kong Yuanba telah menggunakan mereka, mengandalkan jumlah mereka untuk memblokir Jiang Fan. Untuk memberinya waktu untuk melarikan diri. Kong Yuanba, mereka marah besar, marah karena ditipu. Mata Jiang Fan menunjukkan dingin, dan dia tidak memberi mereka simpati. Dia mengangkat pedangnya dan menyerbu masuk. 10 napas kemudian, teriakan-teriakan itu terus berlanjut tanpa henti, dan mereka semua dibunuh di tempat. Kedua tetua agung dan para tetua menyaksikan, hati mereka berdesir kesakitan. Hanya sekitar 50 murid yang tersisa. Mereka semua adalah murid elit sekte raksasa, benih masa depan mereka. Membunuh satu orang berarti berkurang satu orang yang tersisa. Seorang tetua agung menangkupkan kedua tangannya dan berkata, "Rekan Taois Jiang. Seperti yang kalian lihat, Kong Yuanba telah mengkhianati sekte raksasa kita. Mulai hari ini, sekte raksasa kita dan Kong Yuanba tidak memiliki hubungan lebih lanjut. Rekan Taois Jiang, mohon bedakan antara yang benar dan yang salah, dan jangan lagi membunuh orang yang tidak bersalah." Jiang Fan mengangguk sedikit. Dia menaiki pedang ungunya dan terbang ke arah Kong Yuanba. Para anggota sekte raksasa akhirnya bernapas lega saat mereka menyaksikan sosok Jiang Fan semakin mengecil sedikit demi sedikit. Seorang tetua agung mengangkat mayat Zhou Qingchang, mata tuanya dipenuhi air mata. Matanya penuh kebencian. Dia melihat sekeliling pada murid-murid, matanya merah saat dia berteriak, "Pergilah dan lihatlah mayat guru, kakak senior, dan kakak muda kalian. Ingatlah kematian mereka yang menyedihkan. Simpanlah itu di hati kalian selamanya. Mulai sekarang, selalu ingatkan diri kalian untuk tekun berkultivasi dan membalas dendam. Kalau 10 tahun belum cukup, tambah 20. Kalau 20 tahun belum cukup, tambah 50. Suatu hari nanti, kau harus membalaskan dendam perseteruan berdarah tak berujung ini untukku. Jiang Fan, Sekte Qingyun, bunuh mereka semua. Jangan biarkan seorang pun hidup." Para murid menangis, api dendam membara di mata mereka. Mulai sekarang, misi sekte raksasa muridnya hanya satu. Pembalasan dendam. Sampai suatu hari mereka memusnahkan Sekte Qingyun. Sang tetua agung mengangguk sedikit puas, "Pergilah, ingat penampilan mereka. Setiap kali Anda bermalas-malasan dan tidak mau berkultivasi, bayangkan saja keadaan mereka yang tragis." Engah. Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Sebuah mata panah dingin menusuk punggungnya dan menembus dadanya. Dia melihat ke bawah pada bagian mata panah yang menonjol dari dadanya. Itu berlumuran darah panas dan mengepul. Dia merasa agak tidak percaya. Dia berusaha keras untuk menoleh untuk melihat. Jiang Fan, yang jelas-jelas telah terbang menjauh, telah kembali diam-diam di suatu titik, tersembunyi oleh awan putih. Di tangannya, ia memegang busur panjang berwarna perak yang berkilauan. Dia merasa kedinginan di sekujur tubuh, lalu pandangannya menjadi gelap, dan dia terjatuh ke tanah dengan suara gedebuk. Tetua agung yang lain buru-buru berkata, "Rekan Taois Jiang,
Mengapa kamu kembali? Apa yang baru saja dikatakan hanya mewakili Tetua Agung Hong ini, dan tidak ada hubungannya dengan kita semua. Jiang Fan menginjak pedang terbangnya dan perlahan turun. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Jika aku tidak membunuh kalian semua, mengapa aku harus pergi? Dia hanya berpura-pura pergi. Hanya memberi mereka ilusi bertahan hidup dari bencana. Begitu mereka rileks, tentu akan lebih mudah untuk menyergap dan membunuh mereka. Satu-satunya Tetua Agung yang tersisa merasa takut sekaligus marah, "Kamu, bukankah kamu terlalu kejam? Kami sudah mengatakan itu adalah kesalahan Kong Yuanba sendiri. Kami selalu menentang pembunuhan Li Qingfeng. Mengapa kamu harus melampiaskan amarahmu pada orang yang tidak bersalah?" Jiang Fan mencibir, "Tidak bersalah. Saat aku datang untuk membalas dendam, seandainya kau berhasil membuat Kong Yuanba bunuh diri tadi, aku akan percaya kau tidak bersalah. Tapi kamu tidak melakukannya. Kalian semua sangat ingin membunuhku. Menarik garis antara kalian dan Kong Yuanba pada akhirnya bukan karena kalian menyadari kesalahan kalian. Itu karena kamu sangat ketakutan dengan pembunuhan itu. Kamu terluka akibat pembunuhan itu. Sekarang kamu ingin berpura-pura tidak bersalah. Terlambat." Dia melompat maju, menyerang Grand Elder terakhir. Tuan Ilahi yang luas. Sebuah patung dewa muncul dengan megah di belakangnya, merentangkan keempat lengannya secara bersamaan untuk menyerang. Terlepas dari hasil konfrontasi, dia lalu mengeluarkan rok darah dan mengayunkannya ke arahnya. Sang Tetua Agung, yang nyaris berhasil menghalangi patung dewa, tidak dapat menghindar dan terjerat oleh rok darah. "Jiang Fan, kamu terlalu kejam, memusnahkan seluruh sekte. Apakah kamu tidak takut akan pembalasan?" Engah. Cahaya ungu menembus lehernya. Dengan jentikan lembut, kepalanya terbang ke langit. Mayat tanpa kepala itu jatuh dengan keras ke tanah. Jiang Fan menyeka pedangnya pada pakaian mayat itu dan berkata dengan lemah, "Jika penderitaan dan pembalasan dapat menghidupkan kembali Li Qingfeng, saya berharap pembalasan datang lebih cepat." Segera dia berbalik dan menyerang dua tetua terakhir. Mereka baru berada di lapisan ke-6 atau ke-7 formasi inti, jadi hasilnya sudah jelas. Akhirnya, Jiang Fan menatap dingin ke-50 murid itu. Dia tidak bermaksud membiarkan mereka pergi. Benih kebencian telah tertanam dalam hati mereka. Meninggalkan satu saja akan menjadi bencana. Dan tatapan ini langsung membuat mereka ketakutan setengah mati. Bagaimana mungkin kelompok ini, yang tak satu pun mencapai formasi inti, masih punya keberanian untuk menyerang Jiang Fan? Mereka berhamburan dan lari ketakutan. "Kamu tidak akan lolos." Tepat saat Jiang Fan melangkah maju untuk mengejar mereka, sekelompok pria tua yang mengenakan jubah Sekte Qingyun bergegas menghampirinya dari belakang. Mereka adalah Tetua Agung Sekte Qingyun. Pemimpinnya adalah Si Keitian. Wajahnya penuh tekad. Dia telah membuat keputusan untuk melawan sekte raksasa sampai mati. Namun saat dia melihat pemandangan mengerikan di sini, dia pun tercengang. Tanah dipenuhi mayat-mayat anggota sekte raksasa. Ada yang mengenakan jubah murid, ada yang mengenakan jubah penatua, dan bahkan beberapa yang mengenakan jubah penatua agung. Cara kematian mereka bervariasi. Beberapa hanya tertusuk di jantung. Lebih banyak lagi yang kepalanya terpenggal, menjadi mayat tanpa kepala. Dan beberapa terbelah menjadi dua bagian. Darah segar yang menyilaukan mewarnai seluruh medan perang menjadi merah. Bau menyengat yang menyesakkan menyerbu jauh ke dalam jiwa manusia. Itu jelas merupakan pemandangan seperti neraka. Teguk. Selanjutnya, Zhuang Yuanyin dan tetua agung lainnya menatap medan perang, mata tua mereka gemetar. Itu adalah tetua agung ketiga sekte raksasa, Qian Dao Yuan. Kalau tidak salah, kepala itu milik tetua agung kelima, Kong Wuming Kan. Yang kehilangan separuh wajahnya, apakah itu tetua agung ke-10, Duan Mingrui? Itu adalah tetua agung ke-7, Han Feide. Dan juga Zhao Wumeng, Chen Hailiang, Bu Zhen, Jia Daoqing. Ditambah almarhum Fang Taiji dan He Jiaoxiang. Para tetua agung sekte raksasa telah musnah sepenuhnya. Bukan hanya tetua agung, tapi tetua lainnya juga semuanya mati. Kecuali Kong Yuanba, anggota tingkat tinggi sekte raksasa telah musnah sepenuhnya. Bab 733 Kau satu-satunya pemimpin sekte yang tersisa.
Mereka datang untuk membalas dendam, tetapi melihat pemandangan di hadapan mereka, mereka tak kuasa menahan rasa merinding. Siapa yang begitu kuat, mampu membantai sekte raksasa secara sepihak? Dan siapa yang begitu kejam, membunuh semua petinggi, tanpa meninggalkan seorang pun yang hidup? Tiba-tiba, mereka mendengar teriakan dari jauh. Melihat ke atas, sosok yang berlumuran darah itu, mengejar dan membunuh para pengikut sekte raksasa dengan pedang. Teknik pedangnya sangat tajam. Satu pedang, satu pembunuhan, dengan mudah memenggal kepala mereka. Teknik pergerakannya juga sangat bagus. Tidak peduli seberapa keras para murid itu mencoba melarikan diri, mereka akan dengan mudah tertangkap. Lalu, sebuah pedang mengirim mereka dalam perjalanan. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, dia telah membunuh beberapa orang. Jiang Fan. Si Keitian mengenalinya, mulutnya menganga karena terkejut. Semua ini dilakukan oleh Jiang Fan. Kelompok itu segera menyusul. Dari jarak dekat, mereka menemukan bahwa orang yang berlumuran darah itu memang Jiang Fan. Jiang Fan melihat ke arah sekte raksasa yang berhamburan murid-murid sedikit mengernyit. Dia bisa membunuh mereka semua sendirian. Namun mengejar mereka kemana-mana akan membuang banyak waktu. Dan masih ada satu orang yang paling pantas mati, yang belum melakukannya. Tetua Agung, para murid ini dipercayakan kepada kalian. Aku akan menemukan Kong Yuanba. Dia bahkan tidak menunggu mereka bertanya. Dia pergi langsung dengan sword flight. Hal ini membuat para tetua agung sekte Qingyun ketakutan di tempat. Penerbangan pedang, membunuh semua petinggi sekte raksasa. Apakah dia benar-benar Jiang Fan dari sekte Qingyun kita? Seorang tetua agung yang jarang muncul dan belum pernah melihat Jiang Fan. Matanya terbelalak, wajahnya dipenuhi ketidakpercayaan. Orang seperti ini, tentu dia bukan salah satu dari anak ajaib dari Paviliun Tianji. Atau seorang pemimpin muda dari sekte ilahi domain luar. Bagaimana dia bisa menjadi murid sekte Qingyun kecil mereka? Zhuang Yuanyin menelan ludah dan berkata, itu dia. Jiang Fan dari sekte Qingyun kita. Pada saat ini, Liu Wenchen memimpin para tetua, tiba dekat di belakang. Mereka pun terkejut dengan pemandangan tragis di hadapan mereka. Dan lebih parahnya lagi mereka terdiam, ketakutan melihat mayat para tetua besar sekte raksasa itu. Guru, tetua agung yang terhormat, ini. Apa ini? Wajah Liu Wenchen sedikit pucat. Sekte raksasa, sebenarnya dimusnahkan oleh seseorang. Zhuang Yuanyin menunjukkan sedikit kesedihan, menepuk bahunya. Pada pemakaman Li Qingfeng, tundukkan kepala di depan peti jenazahnya. Berterima kasihlah padanya dengan pantas karena telah membawakanmu murid yang begitu baik. Murid Liu Wenchen mengerut, dan berkata tak percaya. Guru, Anda tidak mengatakan bahwa Jiang Fan yang melakukan semua ini, kan? Dia menatap tetua agung lainnya, ekspresi mereka semua sangat sedih. Li Qingfeng benar-benar membawa kembali seorang murid yang luar biasa untuk sekte Qingyun. Di masa depan, jika sekte Qingyun bangkit seperti naga, Li Qingfeng harus diberi penghargaan utama. Hanya itu saja, hari ini, dia ditakdirkan untuk tidak melihatnya. Si Keitian merasakan sakit di hatinya, melihat sekte raksasa yang melarikan diri murid es. Matanya menunjukkan niat membunuh. Apa yang kamu tunggu? Bunuh semua murid ini juga. Namun, para tetua agung tidak ragu-ragu. Mereka segera berpencar untuk mengejar dan membunuh mereka. Setelah melewati badai sepanjang hidup, mereka tidak akan memiliki belas kasihan yang berlebihan. Namun, beberapa tetua ragu-ragu. Seorang tetua wanita muda yang baru dipromosikan, matanya menunjukkan keengganan. Master Sekte, mereka hanya murid, bukan pelaku utama. Untuk melenyapkan mereka semua seperti ini, bukankah itu agak kejam? Liu Wenchen menoleh ke arahnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Jiang Fan juga seorang murid. Setelah berbicara, sosoknya bergerak bagaikan guntur saat dia mengejar mereka. Para tetua lainnya berpencar, masing-masing mengejar dan membunuh sekte raksasa yang melarikan diri murid es. Tubuh halus sang tetua wanita muda bergetar. Ya, bukankah Jiang Fan juga seorang murid? Namun bagaimana nasib sekte raksasa? Bagaimana jika, di antara sekte raksasa murid-murid yang mengalami pertempuran ini, muncul seseorang seperti Jiang Fan? Kalau begitu, hari ini sekte raksasa akan menjadi hari esok sekte Qingyun. Memikirkan hal ini,
Tatapannya berubah dingin, terkunci pada beberapa sekte raksasa murid-murid dan dengan tegas mengejar mereka. Pada saat yang sama, Jiang Fan, dalam Sword Flight, memegang cermin harta pemantau surga. Di bawah infus kekuatan spiritual, bola mata berputar dari cermin harta pemantau surga dengan cepat berkedip mengikuti pemandangan di sekitarnya. Cermin harta karun pemantau surga dapat memantau ribuan mil gunung dan sungai. Pemandangan di sekitar Jiang Fan, yang berpusat padanya, muncul di cermin harta pemantau surga dari dekat hingga jauh. Segera, salah satu gambar menarik perhatiannya. Dia menunjuk sebuah jari. Cermin harta karun pemantau surga kemudian mengunci pemandangan dalam gambar ini dan terus memantaunya. Dalam gambar, Kong Yuanba melarikan diri dalam kekacauan. Saat melewati lereng bersalju yang tidak mencolok, dia melihat ke kiri dan ke kanan, tidak melihat siapapun. Lalu ia mengeluarkan jubah putih, mengenakannya pada tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menyatu dengan es dan salju. Kalau saja cermin harta pemantau surga tidak mengamatinya sendiri, Jiang Fan pasti akan kesulitan menemukan tempat persembunyiannya untuk sementara waktu. Dia tidak tahu, segala sesuatunya berada di bawah pengawasan Jiang Fan. Lereng bersalju. Kong Yuanba meringkuk, wajahnya penuh racun. Jiang Fan, bajingan kecil, kau membunuh begitu banyak ahli hebat dari sekte raksasaku, dan memaksaku dikhianati oleh seluruh sekteku, membuatku tak punya tempat untuk tinggal. Aku akan melampiaskan dendam ini pada kepala sekte King Yunmu. Kamu pergi ke paviliun Tianji, aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Tapi sekte King Yunmu, jangan berani-beraninya kau berpikir kau akan mendapatkan waktu yang mudah. Selama sisa hidupku, aku akan membalas dendam pada sekte King Yun, membunuh murid-muridmu saat aku melihat mereka, membunuh tetua-tetua saat aku melihat mereka. Kecuali mereka bersembunyi di sekte King Yun selamanya dan tidak pernah keluar. Aku ingin sekte King Yunmu hidup dalam ketakutan, dan tak pernah mengenal kedamaian. Sebagai pakar hebat tingkat Master Sekte, dia berada dalam kegelapan, sekte King Yun berada dalam cahaya. Memang akan sulit untuk mewaspadainya. Banyak orang di sekte King Yun pasti akan menjadi korban tangan beracunnya. Suara mendesing, hembusan angin kencang melintas di atas kepala. Kong Yuanba terkejut. Sambil mendongak melalui celah kecil, dia melihat Jiang Fan terbang melewatinya dengan pedangnya. Dia belum menemukan dirinya sendiri, dan sedang menuju langsung ke arah Boundary Mountain. Bajingan kecil, kau tidak pernah menyangka aku seorang kultivator ganda dharma dan tubuh, kan? Meskipun alamku tidak hebat, itu cukup untuk mengaktifkan artefak sihir untuk menghilang. Kamu bisa mencari, membalikkan padang salju ini, dan kamu tetap tidak akan. Kicauan, puff, Kong Yuanba tiba-tiba menjerit. Sebuah anak panah menembus pahanya, merobek daging dan tulangnya. Darah menyembur ke langit, membuat salju menjadi merah. Aliran udara yang kuat juga mengangkat jubah dari tubuhnya, mengungkapkan wujud tersembunyinya. Dia mendongak. Jiang Fan memegang busur panjang berwarna perak, senyum dingin tersungging di wajahnya. Apakah kau pikir kau telah membodohiku? Kong Yuanba terkejut sekaligus marah. Dia mematahkan anak panah itu menjadi dua dan melarikan diri menuju Boundary Mountain. Jiang Fan meletakkan busur panjangnya, mengikuti tidak terlalu jauh di belakang. Dia tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Segera, Kong Yuanba tiba di kaki gunung batas. Dia bertemu dengan kelompok dari berbagai sekte. Dia langsung menuju tim sekte Zhenglei. Dia segera melihat seorang tetua agung. Tetua Huang, tolong selamatkan aku, dan tegakkan keadilan bagiku. Penatua Agung Huang Qilin dari sekte Zhenglei dan ayah Kong Yuanba adalah kenalan lama. Setiap hari libur, Kong Yuanba akan mengunjungi senior tua ini di sekte Zhenglei. Yuanba, apa yang terjadi padamu? Huang Qilin menatap luka panah di kakinya, terkejut. Kong Yuanba berkata, Jiang Fan lah yang dengan sengaja membunuh orang-orang tak bersalah. Dia mengandalkan statusnya sebagai calon murid paviliun Tianji, dan tidak peduli dengan kehidupan orang-orang dari 8 sekte kita yang lain. Tolong selamatkan aku, Jiang Fan. Huang Qilin ragu-ragu. Peristiwa di tepi sungai panjang telah menyebar. Sekte raksasa membunuh Li Qingfeng dan menangkap Su Yining. Sekarang Jiang Fan sedang membalas dendam, kan?
Melihat keraguannya, Kong Yuanba berlutut, Penatua Huang, apakah Anda akan berdiri saja dan melihat saya mati? Huang Qilin melihat keadaannya yang menyedihkan, membantunya berdiri, dan berkata, baiklah, sembunyi di belakangku. Meskipun sekte raksasa Anda agak salah pada awalnya. Tetapi bagi seorang junior untuk mengejar dan membunuh seorang senior, apa sopan santun yang seperti itu? Bab 734 Siapa lagi yang melindunginya? Kong Yuanba merasa seolah-olah telah diberikan amnesti yang besar. Dia segera bersembunyi di belakang Huang Qilin. Wus, teriakan panjang bergema di langit. Jiang Fan datang dengan sword flight, memicu sorak-sorai yang menggetarkan bumi bagaikan gemuruh gunung dan tsunami. Terlepas dari jarak mereka, orang-orang dari berbagai sekte merasa heran dan bergegas untuk melihat apa yang terjadi. Menyeberangi kehampaan. Apakah itu Jiang Fan? Apakah dia telah mencapai terobosan ke alam jiwa baru lahir? Kelompok dari sekte 10.000 pedang segera mengikutinya. Ketika Su Qingyang melihat pemandangan ini, mata tuannya langsung terbelalak. Volume bawah teknik kontrol pedang kesempurnaan, penerbangan pedang. Brengsek, anak itu benar-benar menguasainya. Bahkan dengan pengendalian diri Su Qingyang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat keras-keras. Dia menyingsingkan lengan bajunya, bermaksud mencari penjelasan dari Jiang Fan. Bukankah bajingan ini baru saja mengatakan dia belum menguasainya? Dia benar-benar berbohong padaku. Ini tidak masuk akal. Zhou Qidan, tetua agung di sampingnya, segera menangkapnya. Dia berbisik, apakah kamu gila? Kau ingin memprovokasi dia sekarang? Hati-hati dia jangan sampai menyerangmu juga. Su Qingyang tertegun, dan baru setelah menanyakan detailnya, dia mengetahui tentang masalah Penatua Li Qingfeng. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi dingin, orang-orang ini dari sekte raksasa. Mereka tidak bisa membunuh Rasiao. Tetapi membunuh orang-orang mereka sendiri adalah tindakan yang rapi, cepat, dan kejam. Benda tua itu, Huang Qilin juga bermaksud untuk meninggalkan semua mukanya. Dia benar-benar punya nyali untuk melindungi orang seperti Kong Yuanba. Zhou Qidan juga menunjukkan penghinaan, bukankah dia hanya menindas sekte Qingyun karena fondasi mereka lemah? Jika sekte 10.000 pedang atau sekte Taisang kita mencari masalah dengan Kong Yuanba, mari kita lihat apakah Huang Qilin berani ikut campur. Huang Qilin tampak sedang melindungi seseorang. Kenyataannya, dia hanya memandang rendah sekte Qingyun. Jiang Fan datang tidak cepat dan tidak lambat. Dia memandang Huang Qilin melindungi Kong Yuanba di belakangnya. Dia tidak terkejut sama sekali. Bahkan penjahat hebat pun punya 2 atau 3 teman. Terlebih lagi, Kong Yuanba adalah seorang master sekte. Dia membiarkan Kong Yuanba datang justru untuk melihat siapa saja teman hidup dan mati yang dimilikinya. Untuk menyeret mereka semua keluar dan melenyapkan mereka bersama-sama. Hal ini dilakukan untuk mencegah teman-teman Kong Yuanba secara diam-diam membalas dendam terhadap sekte Qingyun dan membalaskan dendam Kong Yuanba setelah ia pergi ke paviliun Tianji. Huang Qilin memarahi terlebih dahulu, nak, hanya karena kau direkrut oleh paviliun Tianji, apa kau pikir kau orang hebat? Kau bahkan belum dewasa sepenuhnya, tapi kau mengejar tetua-tetuamu untuk membunuh mereka. Apakah tetua sekte Qingyun tidak mengajarimu untuk menghormati orang lain? Jiang Fan berdiri melayang di udara dengan kedua tangannya tergenggam di belakang punggungnya. Dia menatapnya dengan acuh tak acuh dari atas. Tentu saja saya diajari. Tapi aku tidak diajari untuk menghormati binatang. Kamu sudah sangat tua, bagaimana mungkin kamu akhirnya bergaul dengan binatang? Huang Qilin sangat marah, junior. Jangan kasar. Mengejar dan membunuh penguasa 9 sekte yang terluka sudah merupakan aib bagi dunia. Segera panggil tetua kalian ke sini. Aku ingin bertanya bagaimana mereka mengajari kalian. Jiang Fan tidak berekspresi. Dia mengarahkan pedangnya ke arahnya dari kejauhan. Saya tidak peduli siapa Anda dari sekte Zhenglei. Sekarang, aku katakan padamu. Kong Yuanba membunuh Penatua Li Qingfeng dari sekte saya. Saya bermaksud membunuhnya sebagai balas dendam. Jika kau menghalangiku, kau adalah musuh Jiang Fan, dan musuh sekte Qingyun. Aku memberimu 3 napas untuk memilih. Minggir, atau mati bersamanya. Huang Qilin tertawa terbahak-bahak. Dia tidak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang tetua agung, akan diancam di depan umum oleh seorang junior.
Kalau begitu aku akan beritahu padamu. Dalam hidupku, aku, Huang, selalu tidak menyukai junior yang sombong dan angkuh sepertimu. Hari ini aku akan melindungi Master Sekte Kong. Apa yang bisa kau lakukan pada Sekte Zheng Lei-ku? Lei Zhenhai sedikit mengernyit. Jika Huang Qilin secara pribadi melindungi Kong Yuanba, dia tidak akan berkata apa-apa. Lei Zhenhai tahu sedikit tentang hubungan mereka. Tetapi mengapa menyeret Sekte Zheng Lei ke dalam hal ini? Dia berkata dengan suara berat, Tetua Agung Huang. Ini masalah antara Sekte Qingyun dan Sekte Raksasa. Kenapa kau ikut campur? Janganlah mendatangkan masalah yang tidak perlu pada Sekte Zheng Lei. Huang Qilin mengandalkan senioritasnya dan mendengus, Master Sekte, pembicaraan macam apa itu? Membantu ketika keadilan menuntutnya adalah tugas Sekte Zheng Lei. Murid, bagaimana itu bisa menjadi, membawa masalah, di mulutmu? Lei Zhenhai sangat marah hingga ia tertawa. Si tua ini takut kalau dia menindas Jiang Fan, maka Sekte Qingyun secara kolektif akan mencari pembalasan dendam padanya. Itulah sebabnya dia bersikeras menyeret Sekte Zheng Lei. Mendengar bahwa Jiang Fan sudah memulai hitung mundur. 3, 2. Lei Zhenhai berkata tanpa ragu, Jiang Fan, ini adalah keputusan Huang Qilin sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Sekte Zheng Lei kami. Dia tidak mewakili Sekte Zheng Lei saya. Jiang Fan menatapnya dan berkata, kalau begitu, membunuhnya tidak apa-apa, kan? Lei Zhenhai terkejut. Jiang Fan bisa membunuh Huang Qilin. Lawannya adalah seorang tetua agung di lapisan ke-9 formasi inti. Setelah berpikir, dia mengangguk, dia campur tangan dalam urusan kedua sekte Anda secara pribadi. Jika dia benar-benar mati, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Itu tidak akan mempengaruhi hubungan antara Sekte Zheng Lei dan Sekte Qingyun. Meskipun Lei Zhenhai biasanya cukup sombong dalam tindakannya, tetapi dia masih bisa dengan jelas membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bagi seseorang seperti Huang Qilin, yang mengabaikan nasihat dan bersikeras campur tangan dalam perselisihan sekte lain, dia tentu akan menarik garis yang jelas. Untuk menghindari mendatangkan bencana yang tidak diinginkan pada Sekte Zheng Lei. Huang Qilin menjadi cemas, Lei Zhenhai. Kau menyebut dirimu seorang Master Sekte. Kamu tidak punya nyali sama sekali. Lei Zhenhai mengabaikannya, menjawab tanpa menoleh, Sekte Zheng Lei, ikuti aku. Para tetua agung, tetua, dan murid Sekte Zheng Lei dengan tegas pergi. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Siapa yang tidak dapat melihat bahwa Huang Qilin menyeret Sekte Zheng Lei ke dalam perselisihan antara kedua sekte tersebut? Jika masalah benar-benar terjadi, mereka semua akan terlibat. Yang terbaik adalah menjauh dari orang tua semacam ini yang menggunakan wewenang publik untuk keuntungan pribadi. Kamu, Huang Qilin tersentak marah. Pada saat ini, Jiang Fan selesai menghitung dengan acuh tak acuh, 1. Sepertinya kau berniat melindungi Kong Yuanba sampai akhir. Huang Qilin merasa sedikit menyesal. Bagaimana mungkin dia sendirian menghadapi seluruh sekte Qingyun? Untungnya, hanya ada Jiang Fan saat itu. Memberinya pelajaran kecil seharusnya tidak menjadi masalah besar. Nak, kau tidak pantas bicara seperti itu pada orang tua ini. Pergilah sekarang juga, atau aku tidak akan peduli. Merobek. Sebuah paku jiwa langsung menusuk tengkoraknya. Ah! Ia langsung memegang kepalanya dan melolong kesakitan. Sebelum dia bisa bereaksi, seberkas rasa dingin menusuk lehernya. Kemudian, ia melihat dunia terus berputar. Sampai akhirnya berhenti. Melihat mayatnya sendiri yang tanpa kepala, dia samar-samar mengerti sesuatu. Dia meninggal. Itulah pikiran terakhirnya dalam hidup ini. Suasana berubah menjadi hening. Bahkan anggota Sekte Zheng Lei yang belum pergi jauh pun menoleh, menyaksikan pemandangan itu dengan keterkejutan yang tak bisa berkata-kata. Dalam satu pertukaran, seorang tetua agung terbunuh. Rasa dingin yang amat sangat langsung menyapu hati setiap orang. Jiang Fan ternyata memiliki kekuatan mengerikan untuk membunuh seorang tetua agung. Rasa ngeri bergulir di setiap pasang mata. Jiang Fan tidak menghiraukannya, menyingkirkan ki berdarah yang menodai pedang ungu miliknya. Dia menendang mayat tanpa kepala itu, mengungkapkan Kong Yuanba yang bersembunyi di belakangnya. Master Sekte Kong, siapa lagi yang bisa melindungimu sekarang? Cepat dan minta bantuan. Murid-murid Kong Yuanba berkontraksi hebat.
Sambil menoleh ke sekelilingnya, dia melihat sekte 10.000 pedang tak jauh dari sana dan segera berjalan mendekati salah seorang tetua perempuan. Sueru, tolong aku. Pan Sueru, tetua ke-9 dari sekte 10.000 pedang, dan Kong Yuanba adalah sepasang kekasih rahasia. Melihat kekasihnya dalam keadaan menyedihkan seperti itu, Pan Sueru tentu saja tidak tahan. Dia melemparkan pandangan memohon ke arah pemimpin sekte 10.000 pedang, pemimpin sekte. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Qingyang menatapnya dengan dingin. Jika kau berani membelanya, keluarlah dari sekte 10.000 pedang. Bab 735 seekor ikan yang lolos dari jaring. Mustahil. Mengesampingkan kematian Kong Yuanba yang disebabkan oleh dirinya sendiri, yang memang pantas diterimanya, mengapa Jiang Fan, dengan kekuatannya saat ini, tanpa alasan apapun menjadikannya musuh? Tidakkah kamu lihat bagaimana Huang Qilin meninggal? Dan dia bahkan membawa masalah pada sekte 10.000 pedang. Benar-benar orang yang tidak tahu apa-apa. Wajah Pan Ruxue memucat, dan dia hanya bisa menoleh dalam diam, mengabaikan Kong Yuanba. Meski menyakitkan, dia tidak bisa mengorbankan segalanya demi Kong Yuanba, bukan? Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?